Ya karena ini bicara thariqah, ya tasawuf, maka tidak bisa lepas dari kewalian. Ada satu buku yang secara khusus membahas tentang kewalian yang itu masuk kategori ilmu thariqah, yaitu Jami'ul Usul fil Auliya. Buku ini 2 jilid karya Syekh Diyauddin Al-Kamashkonawi An-Naqsyabandi atau Syekh Naqsyabandi. Namanya buku Jami'ul Usul fil Auliya. Ya. Nah, buku ini membahas khusus tentang itu. Saya ingin mengaitkan dengan manajemen. Bagaimana intinya begini. Kan setiap manusia itu diberi oleh Allah potensi wilayah atau kewalian. Maka wali itu bisa bersifat muhtasab dan bisa bersifat muktasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku para santri ma'had atau pondok pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa, putra maupun putri dimanapun Anda berada. Ini lagi istirahat, ingin refresh ya. Tadi mestinya menghadiri acara istighosah bersama ASW di Ampel Gading. Oleh karena keliru seragam ya, keliru dress code-nya itu nggak tepat, jadi nggak enak. Jadi balik Kucing, agak capek. Terus kita Jumatan, habis itu kita ingin ngopi sebentar. Sambil kita menunggu waktu maghrib, saya akan lanjutkan muhadharah kita atau pertemuan kuliah kita yang ke-111 ya. Mi'ah wa wahidata asyrah. Saya ingin lanjutkan pembicaraan tentang ini, ada usulan ya Pak Imam Muslim itu jangan bicara filsafat, tasawuf, thariqah, tapi lepas dari manajemen. Kenapa? Karena saya ini doktor manajemen, bahkan guru besar saya usulannya adalah manajemen. Profesor saya ini profesor manajemen, maka hendaknya dikaitkan dengan manajemen. Baiklah, ya karena ini bicara thariqah, ya tasawuf, maka tidak bisa lepas dari kewalian. Ada satu buku yang secara khusus membahas tentang kewalian yang itu masuk kategori ilmu thariqah, yaitu Jami'ul Usul fil Auliya. Buku ini 2 jilid karya Syekh Diyauddin Al-Kamashkonawi An-Naqsyabandi atau Syekh Naqsyabandi. Namanya buku Jami'ul Usul fil Auliya. Ya. Nah, buku ini membahas khusus tentang itu. Saya ingin mengaitkan dengan manajemen. Bagaimana intinya begini. Kan setiap manusia itu diberi oleh Allah potensi wilayah atau kewalian. Maka wali itu bisa bersifat muhtasab dan bisa bersifat muktasab. Muhtasab itu artinya ya tahu-tahu dapat hadiah sebagai waliullah itu. Maka dia masuk dalam kelompok-kelompok, ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali autad dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dalam
bukunya Asy-Syaikh Ahmad Mustafa Dhiyauddin Al-Qamaskonawi itu, anak Sabandi itu, ada padan. Ini tahu-tahu orang itu diangkat menjadi wali. Makanya orang itu apakah dia itu seorang wali atau dia tahu. Kenapa? Karena dia terima SK itu. Maka orang itu, aku wali apa duduk ya? Ya kowe nrimo SK apa orang ngono lah. Kan ada orang itu ngaku-ngaku, aku wali. Aku anak sing sampeyan niku wali terus mengiyakan. Terus mengiyakan. Padahal dia gak nrimo SK. Nah, wali itu punya wilayah alias tugas. Apa tugasnya? Ya misalnya ada wali yang bertugas mengajar, ada wali musafir, ada wali ini yang masing-masing orang yang bersangkutan yang tahu. Ya kalau nggak dapat SK dari siapa? SK dari wali. Jadi pimpinan wali itu memberikan SK kepada wali itu dalam bentuk semacam bai'ah atau apa ya, kalau bahasa kita SK lah. Nah, ini tentu orang-orang sudah, para wali yang sudah dapat SK nggak perlu penjelasan, tapi orang yang bukan masuk kategori ini ya sekedar tahu aja ada SK-nya. Tentu berbeda dengan SK pengurus RT, SK kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Lah para wali tahu. Orang yang sudah mendapatkan SK kewalian itu ya tahu. Makanya la ya'riful wali illal wali, ya. Wali itu tahu. Siapa orang itu wali apa bukan tahu. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku wali itu konangan oleh orang yang terima SK sebagai wali. Tahu dari mana? Ya masing-masing orang itu ada tugas khusus. Wali itu ada wilayahnya. Terus ada gejalanya. Orang potongan kayak begini itu wali Allah pada model ini, wali pada model ini dan lain sebagainya. Itu tahu. Ya. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang, kalau yang itu kan yang muhtasab langsung dapat SK. Ada orang itu yang tidak dapat SK, tidak muhtasab tapi muktasab. Apa itu? Berlaku laku wali. Nah ini yang ingin saya bicarakan, bagaimana memanage potensi kewalian itu. Nah, kaitannya dengan manajemen kan ini. Manajemen itu kan bicara 6 kan, prinsip manajemen itu planning ya. Planning ini sudah menjadi sepakatan para ahli manajemen, para ahli ilmu kepemimpinan. Planning, segala sesuatu di planning. Dan planning ini ternyata terkait erat dengan Quran. Nah, wali itu tidak pernah lepas dari Quran. Kenapa? Karena wali itu sebenarnya kepanjangan daripada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah Quran. Karena khuluquhul Quran. Lah, maka wali itu mesti menguasai manajemen itu. Pasti itu. Walaupun dia tidak belajar manajemen. Kenapa? Karena Quran sendiri bicara manajemen. Ada planning kan itu? Planning. Direncanakan semua kehidupan itu. Bahkan orang yang tidak merencanakan, membuat perencanaan dalam hidupnya itu masuk kategori orang fasik. Di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ya, ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 24 ya. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ini ayatnya hanya 24. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yasawi dan seterusnya ini. Nah, ini surat ini, ayat ini biasanya didekati oleh orang untuk apa, menundukkan apa itu. Nah, dalam konsep manajemen apa ini? Orang yang tidak punya perencanaan dalam hidupnya itu fasik. Nah, apa fasik itu? Pelaku dosa besar. Dalam konsepsi tasawuf, pelaku dosa besar itu bukan berzina, bukan mencuri, bukan itu, bukan menfitnah. Nah, kita cut dulu ya, kita break dulu untuk maghrib. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang orang berdosa besar dalam konsepsi tasawuf itu adalah orang yang mengingkari nikmatnya, alias dia tidak menyebut satu anugerah kenikmatan, tapi malah menyebut-nyebut sesuatu yang tidak enak itu loh. Maka wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Nah, adapun terhadap nikmatmu itu, nikmat itu anugerah Allah, fungsi atau wazifah asasiyah, fungsi utama nikmat itu adalah
merasakan. Jadi yang merasakan itu potensi dari Allah, namanya nikmah. Dia merasakan apa adanya, jujur. Nah, orang yang berdosa besar itu orang yang tidak tidak mempertajam rasa, tidak menggunakan nikmat sehingga rasanya nggak tajam, nggak bisa merasakan, alias tidak mampu menemukan kebaikan di balik sesuatu. Tidak mampu menemukan satu anugerah kenikmatan, berkah, rahmat, hikmah di balik satu kejadian yang dalam tanda kutip tidak enak itu. Nah, kalau kita dalam suasana enak lalu menemukan enak itu biasa loh, gitu. Jadi orang tasawuf itu dalam situasi yang tidak enak itu justru menemukan keenakan gitu. Apalagi dalam situasi yang enak. Ya termasuk orang sufi, orang yang menempuh jalan laku torekot gitu. Orang laku torekot ini misalnya kayak wabah corona, ya susah, tapi justru dengan adanya wabah yang sedemikian rupa itu dia menemukan hikmah gitu. Alias musibah berupa apapun bila terjadi ditangkap oleh orang yang tasawuf, orang sofa itu akan wujud rahmah. Lah rahmah itulah yang kemudian fahadis diceritakan. Nah, kalau kita menceritakan yang jelek-jelek yang itu dosa besar. Ya, cerita yang nggak enak itu dosa besar. Artinya apa? Tidak jujur berarti. Nggak jujur pada diri sendiri, alias anugerah nikmat Allah yang mampu merasakan produknya kejujuran itu tidak berguna. Karena tidak berguna, anugerah Allah itu seolah-olah menjadi khianat. Kalau menjadi khianat berarti dia itu tidak benar, tidak sidik, nggak kena dipercaya meneh. Akhirnya orang ini koyok nggak punya iman. Walaupun punya iman, imannya tidak berfungsi. Ya saya kembali kepada manajemen ya. Jadi orang yang tidak memplanning kehidupannya, memplanning segala sesuatunya itu masuk dalam kategori dosa besar, fasik namanya. Ya. Ini dasarnya Quran. Kenapa harus Quran? Quran karena Sofai, orang yang belajar tasawuf, thariqah itu kepanjangan orang yang berpotensi mengungkapkan, memaksimalkan potensi kewaliannya itu selalu kembali pada Quran. Kenapa? Karena sebenarnya wali itu kepanjangan Rasulullah Muhammad SAW, dan Muhammad itu kana khuluquhul Quran, bukan kana khuluquhu kitab opo, kana khuluq buku opo, enggak, kana khuluquhul Quran. Nah, kemarin saya sampaikan kalau Quran yang tertulis di atas mushaf terbatas, tapi Quran yang di dalam diri Nabi itu berupa surat cinta risalah Rasul kepada diri mukmin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain aku risalahkan dirimu itu kecuali berupa risalah kasih sayang terhadap seluruh alam insan yang bersifat rohani. Apa itu iman, ilmu, nikmat, dan takwa yang berfungsi untuk menundukkan hawa nafsu, memimpin, mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kamu tidak rahmah, berarti atau kamu mengingkari risalah Rasul, mengabaikan risalah Rasul. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayatnya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kembali ke situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak membuat planning dalam kehidupan, dalam apapun yang dilakukan itu sama dengan lupa dirinya itu. Nah, karena dia lupa dirinya, kok nggak merencanakan, berarti lupa diri. Karena lupa diri seolah-olah lupa Allah. Karena lupa Allah, Allah melupakan dia, menjadilah dia orang fasik. Ya toh? Maka selanjutnya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama orang yang mendapatkan kemenangan dengan kehidupan surgawi dengan orang yang kalah, tidak punya perencanaan dengan mendapatkan kehidupan nerakawi itu tidak sama. Orang yang mendapatkan keberuntungan kehidupan surgawi itu dialah al-faizun. Ulaika humul faizun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Berikutnya ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an, dan seterusnya itu. Ini hanya kiasan-kiasan untuk memperkenalkan
seandainya Quran diamanahkan kepada gunung, kepada bumi, nggak bisa. Ini hanya diamanahkan kepada mukmin. Siapa mukmin itu? Orang yang mau sidik terhadap surat cinta dari Rasul berupa rahmah. Siapa mukmin itu? Orang yang amanah terhadap surat cinta berupa rahmah dari Kanjeng Nabi. Orang yang amanah. Orang yang jujur terhadap surat cinta dari Kanjeng Nabi. Inilah orang mukmin. Orang yang fatonah alias taat ya. Fatonah itu cerdas, wujudnya takwa, realisasinya taat. Ya toh. Fatonah itu cerdas, ya toh. Wujudnya takwa, realisasinya ketaatan. Taat, orang pura-pura taat loh ya, bukan pura-pura dungu dan lain sebagainya. Karena bisa orang itu berpura-pura taat. Gayanya nang jobone kayak taat-taat alias menjadi penjilat. Nah, saya kembali orang yang syafai, orang tasawuf, waliullah, ya toh. Alias orang yang menempuh jalan kewalian itu menguasai manajemen walaupun nggak belajar itu. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang menempuh jalan wali Allah, wilayatullah itu menempuh jalan Qur'ani. Nah, Quran itu sangat manajemen, ada perencanaan. Bahkan orang yang tidak punya planning dalam kehidupannya dianggap sebagai orang fasik, pelaku dosa besar. Nah, setelah planning kan ada organizing. Kenapa? Nah, oleh karena segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan sendiri di organ-organ kan, apakah tangan atau kaki atau siapa. Dalam skala mikro ya diri kita ini organ-organ kan, diorganisasi gitu. Setelah direncanakan, diorganising, siapa melakukan apa bertanggung jawab pada siapa, itu direncanakan gitu. Siapa dan seterusnya itu. Baru setelah itu ada namanya budgeting gitu. Budgeting itu apa? Pendanaan. Dalam bahasa tolabul ilm namanya bulghah. Tidak ada satu kegiatan yang bulghahnya, bulghah balah. Bulghah itu balah itu sampai. Tercapainya bulghah, tercapainya segala sesuatu dengan bulghah alias balaghah. Sampai pada balah. Sampai itu pakai mablah. Apa mablah itu? Uang, budgeting. Materi. Tidak ada maka sebuah organisasi kalau tidak direncanakan, tidak punya perencanaan keuangan, alias mati itu, organisasi mati. Nah, setelah ada budgeting baru namanya actuating, ya, dilakukan. Direncanakan bagaimana aktualisasinya. Semua kembali, maka planning menjadi teratas. Nah, setelah dilakukan baru di-controlling, ya. Controlling kan itu? Kontrol, siapa melakukan apa direncanakan. Siapa yang harus mengontrol, berapa kali dilakukan kontrol. Baru yang terakhir evaluating, yaitu itu prinsip manajemen. Dan itu Qur'ani banget, dan itu adalah wali banget. Maka kembali kepada orang yang ada wali itu dua kan, wali muhtasab dan muktasab. Tahu-tahu dapat SK, ada yang orang yang tidak dapat SK tapi berlaku wali. Laku wali. Lah, karena berlaku wali akhirnya jadi wali itu. Maka yang menentukan apa? Af'alnya tuh. Af'al menentukan sifat, sifat menentukan ada zat, ada af'al, ada sifat, ada nama atau sebutan. Orang disebut pemancing itu karena melakukan pancing, ya enggak? Orang disebut apa itu? Dinamai di asma apa itu? Menjadi pelari itu karena melakukan af'al perbuatan lari. Orang disebut wali karena melakukan perbuatan kewalian. Apa perbuatan kewalian itu? Perbuatan kewalian itu dalam surat 55, surat Ar-Rahman ayat 29. Ya toh? Wa yas'aluhu atau wa yas'aluhu apa yas'aluhu ya? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin itu. Kalau ditanyakan ada orang penduduk bumi, yang sebenarnya dia penduduk langit, alias dia itu adalah wali. Ada yang kalau ditanyakan ya, ini ojo dimaknai mereka bertanya nggak begitu. Kalau ingin tahu ya bahasanya, kalau ingin tahu penduduk bumi, yang sebenarnya dia langit alias waliullah, ya, alias waliullah, siddiqun, suhada, solihun, ya, maqamul anbiya, ini dia bimaqam anbiya, orang sidik, orang suhada, ya syahid, ya ilmunya, orang solihun melakukan itu. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin.
Kalau kamu nggak bisa jadi wali, kalau kamu nggak merasa wali, kamu diwalikan oleh Allah. Apa itu? Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kamu mampu melakukan perbuatan baik, maka kamu sebenarnya diwalikan oleh Allah. Itu dalam surat apa ya? Dalam surat Al-A'raf ayatnya berapa ya? 196. Itu biasa ada dalam Hizb Bahri itu. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayatnya 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya orang yang mampu melakukan perbuatan baik itu adalah wali. Adalah diwalikan, dikasih oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan seterusnya itu. Ya. Jadi kalau kamu melakukan amalan-amalan kewalian sekalipun kamu bukan wali, akan jadi wali. Apa itu intinya? Kamu jangan nganggur itu loh. Sibukkan diri. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisya'nin. Kalau ditanyakan, kamu ingin tahu kan? Siapa sih sebenarnya penduduk bumi? Kelihatannya dia di bumi, tapi sebenarnya dia adalah penduduk langit alias wali Allah. Yaitu kulla yaumin huwa fisya'nin. Enggak tahu nganggur wonge. Pengangguran kita ini nggak tahu nganggur, dirinya nggak tahu nganggur, ono ribet nyapu, ono wae sing dilakukan demi kebaikan, ngepel jeding, ngepel masjid, wis ono wae sing dilakukan, ngaji nggak berhenti, nggak duwe kesel kan lho modele, nggak ada kesel, leren tambah stres, wali, nah, asline penduduk langit, lah iku akeh, jumlahnya ini banyak, tanda-tanda kewalianku nggak tahu leren wong ngono lho. Kayak sehingga orang awam melihatnya kok gendeng wong itu. Mosok nyapu embong, nyapu lapangan, nganggur lapo nyapu ngepel jeding. Iku nikmat bagi dia itu loh. Bagi dia nikmat noto sandal wong wis pokoke mobile tanggane dirayu-rayu tak cuci nih dan lain sebagainya. Wis omahe tak pele. Gaya apa? Golek kesibukan. Kebaikan. Kulla yaumin huwa fisya. Ngajak ngaji, santri ini enggak gelem ngaji dhewe, ngeyel pokoke wis pokoke enggak tergantung pada santri gelem ngaji, ora gelem ngaji dhewe. Kenapa? Karena sebenarnya wali itu ngaji tidak di depan para manusia. Ya di depan manusia, tapi manusia bukan kamu gitu loh. Jadi waliullah itu ngaji tidak di depan manusia. Di depan para calon wali. Siapa itu? Iya iku, ya lek kowe gelem ngaji karo wali, ya kowe calon wali. Masih gak ono santri blas iki iso ngaji. Kenapa? Soalnya ono sing ngrungokne akeh. Luwih akeh sing ngrungokne dalam arti wong awam gak ero ya. Timbangane sing ketok wong awam ngono. Misale santrine 10, padahal sing asli iku mah hewu-hewu. Masih teko Jakarta, teko Saudi, teko kabeh ngono lho. Makanya enak wae ngomong kaya ana sing lho iku. Sehingga orang awam melihatnya kaya wong gendeng ngono lho. Kaya wong gendeng, ora apa-apa. Gendeng iki sakjane kan genah tur mudeng, ya toh. Ora terus wali itu enggak punya rasa sedih. Bukan enggak punya rasa sedih, sedih ki ana ning ora dadi beban, ya toh. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedih iya, susah iya, ning ora dadi beban. Kenapa? Karena yakin bahwa apapun yang terjadi itu ada kelihatan oleh dia itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada satu kejadian musibah besar itu guyu-guyu lho. Dadi wong awam kok gendeng lho. Anake mati kok tambah ngakak-ngakak iki piye to sakjane? Sakjane wong kuwi apa enggak sedih? Ya sedih ning karena melihat sesuatu yang lebih. Ya apa ngono? Karepe Gusti Allah ngene. Ning enggak diomongne, lek diomongne tambar ngono lho. Makane ora. Nah, makane wong awam kadang njaluk penjelasan. Lah apa sih sampeyan kok guyu-guyu lho? Akhire karena guyu-guyu ditekok kadang ya lek sing tekok wong cedhek wong sing dicintai, kadang sing dicintai enggak ngerti banget. Njaluk kepengin tahu diomongno terus ora dadi ngono lho. Alias tambar. Makane urip karo wali aja kakean tanya ngono. Deloken ae wis mbah ngono. Oh, pokoknya enggak bakar sumur tok mae wis ngono lho wis. Asal tidak membakar air biarin aja.
Gampangane ngono. Menek genteng ya buene, ngrijiki dhuwure genteng ya tokno wae, umbah-umbah ya tokno. Wis tuwekno wae sak urip-uripe. Kadang ning jero omah ora ana wong ya muda blejet, ora ana wong lek ora apa-apa to. Sing penting ning njaba nggih klambi ngono lho wis sing penting ya. Turu muda blejet anu munggah dhuwur kaya toyo. Tokno wae kuwi nek mate ngono. Kadang iku salate 50 rakaat ditutne ora genah. Esuk ya aja melok ngono. Wis. Nah salate wali kan ora mek 17 rakaat, salate kan 50, ya toh, 50 rakaat. Lek kowe kuat ngetutno wali ya berarti ndang dadi. Biasane wong biasa kuwate mek 15. Nah, kuwate mek 20 maksimal. Atau 17. Ya toh. Ya. 20, 15, 17, 20 maksimal. Lek kowe kuat 50 berarti bakalan dadi ngono. Gampangane ngono lah. Alias balik nang awake dhewe. Pendekatan tasawuf ini pendekatan diri kita kembali. Aku wali apa dudu? Lah kowe oleh SK apa ora ngono. Ora oleh ya aja ngamun dadi wali. Terus lek kepengin dadi wali, nglakonono amalane wali. Apa iku? Aja wedi, masih ada ketakutan, ning takut aja jadi beban. Masih susah gawe guyu-guyu. Kususiro. Kowe terus apa meneh? Aja leren-leren berbuat kebaikan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ngaji terus wis, ngaji kan apa dilakoni wis, pokok kebaikan. Kulla yaumin wa wisyan, karena yang menentukan itu adalah af'al, ya toh. Kamu berdoa, ya Allah semoga tidak banjir, tapi nebangi pohon yang terjadi banjir. Kenapa nebangi pohon? Yang terjadi itu af'al, ya toh. Takdire kamu dadi wong apik ning turu tok alias berbuat, takdire sakjane sugih, takdire sugih. Ning af'almu turu tok lho, oleh teko endi ngono. Turu tok rezeki ora oleh kenduren ora diundang ya toh. Nah, begitu ya. Jam berapa sekarang? Masih 22 menit. Nah, baik. Jadi wali gitu. Wali dengan manajemen ya. Artinya pendekatan torekoh, pendekatan kewalian. Saya katakan pendekatan torekoh itu mesti tidak bisa lepas dari af'al aulia. Af'al suluk aulia. Perbuatan suluknya perilaku para wali atau para orang yang menempuh jalan kewalian. Apa jalan kewalian itu? Ya Qur'ani, alias Qur'ani. Bagaimana orang ini mampu memanage dirinya, gitu, memimpin dirinya. Maka dalam konsepsi tasawuf mesti dibedakan antara pemimpin dengan pimpinan, gitu. Kalau pemimpin itu hanya Allah dan Rasulnya. Pemimpin kita adalah Allah lewat Rasulnya, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau pimpinan kita adalah manusia, manusia yang diangkat oleh manusia, itu pimpinan. Belum tentu sidik, belum tentu amanah, belum tentu tabligh, belum tentu fatonah. Tapi kalau pemimpin kita Rasulullah SAW, pasti dialah yang memberikan keamanan pada kita. Kenapa? Kita sangat percaya pada dia karena dia adalah sidik. Kita sangat percaya pada dia karena dia amanah. Kita sangat percaya pada dia karena jujur. Kita sangat percaya pada dia karena dia cerdas, nggak dungu. Kan beda dengan pimpinan. Kalau pimpinan itu pas ono koncone sidik, nah itu dibalik itu khianah, ya toh. Pas ketemu koyo-koyo sidik, yo beres-beres, wis tak beres sih kono ngene, mari ngono malah dikhianati. Iso jadi toh. Lek pimpinan loh, pimpinan kan manusia, kadang sidik, kadang enggak. Tapi lek pemimpin kita adalah Allah dan Rasulnya, pasti sidiknya. Pak Rektor misalnya, muni yo usul profesor, diusulke. Di depannya sidik. Padahal maksudnya khianah. Begitu diusulkan dikat. Nah, bisa kan? Oh, bisa. Manusia pimpinan, gitu. Oleh karena itu hendaknya pimpinan ini juga dipimpin oleh pemimpin, yaitu Rasulullah SAW, sehingga dia bisa sidik, bisa amanah, bisa tabligh, bisa fatonah. Oleh karena itulah maka dalam rangka ini prinsip manajemen planning, organizing, ya toh, budgeting, actuating, controlling, dan evaluating 6 ini, ya toh, ini diperlukan seorang pimpinan yang bukan hanya sekedar pimpinan, tapi pimpinan yang benar-benar memimpinkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai amin, sebagai utusan Allah yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah, yang berilmu, gitu.
yang berperasaan. Apa berperasaan? Yang nikmah. Dia tidak hanya bismillahirrahmanirrahim, alias dia itu di dalam memproses atau di dalam melaksanakan proses leadershipnya itu selalu bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Kasih sayang. Wujudnya apa? Wal yatalattaf wala yushironna bikum ahada, jujur, lemah lembut, alias mempertimbangkan latifah sirri. Latifah sirri dan akhfanya selalu hidup. Alias latifah sirri, sirriyah, akhfa itu istilah-istilah dalam dunia tarekoh gitu. Maka kalau berdoa itu orang tarekoh bukan banter-banteran di atas panggung, tidak, tapi justru berdoa itu sirri, alimus sirri wa akhfa. Kenapa? Karena yang mustajibu da'awat itu yang sirri akhfa itu. Apa itu? Ya dirimu, sirimu itu. Ya toh, sirimu itu, kowe ngomong ini sirimu yang Gusti Allah ini. Sirri, sirri itu rahasiamu. Lebih dalam lagi akhfamu yang lembut lagi. Namanya itu latifah. Latifatul sirri, latifatul akhfa. Itu istilah-istilah dalam dunia tarekoh, dalam dunia tasawuf. Maka berdoanya orang membaca doa dengan berdoa itu beda. Nah, kalau orang-orang fikih itu membaca doa, doanya kan dipanggungkan ya, dawa-dawa, wih dongane apik, dawa. Padahal bikin capek kalau orang tasawuf itu ya. Donga ya sekedarnya saja, tapi sirine sing banter ngono lho. Donga Allahumma beres, Allahumma waras, tapi kene sing wah, yang tinggi nggak terbatas. Maka Qur'annya orang tasawuf itu bukan hanya sekedar Qur'an yang real, tapi Qur'an yang fakta. Realitas itu di luar diri kita, tapi fakta pada diri kita. Real itu terbatas, dimulai dari bismillah sampai minal jinnati wanas. Yang faktual itu yang iqra' kitabak. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitab yang sesungguhnya dalam diri, idealah iman, ilmu, nikmat, takwa untuk memimpin nafsumu itu agar tidak amarah, agar tidak lawamah, sehingga menjadi mulhamah. Apa mulhamah itu? Mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Inilah pimpinan yang memimpinkan dirinya kepada Rasulullah. Dia mulhamah. Sehingga membuat ketenangan apa? Mutmainnah. Perbuatan pimpinan yang mulhamah akan membuat suasana leadership, suasana kepemimpinan menjadi mutmainnah, tenang. Enggak gundah gulana. Ketenangan ini akan melahirkan rela. Anda akan menjadi pimpinan yang mendapatkan rela oleh orang yang terpimpin Anda. Kalau orang yang kamu pimpin itu, Anda sebagai pimpinan sudah rela, maka Anda akan mendapatkan rela dari Allah. Kalau Anda mendapatkan rela dari Allah, tandanya Anda akan cinta pada siapapun orang yang kamu pimpin. Enggak beda-beda nih. Ono wong nakal dipecat, enggak ngono, didandani. Karena prinsip tugas utama pimpinan itu bukan membunuh, tapi mengembangkan, ya toh. Sing nakal ya apa iso dadi waras. Ya toh. Sing waras dadi luwih apik, ya. Sing rodok ya apa diarahkan. Sing kurang kreatif disuruh kreatif. Bukan sebaliknya. Jadi pimpinan ana anak buah kreatif tambah dipotong. Lah kok pimpinan kayak gini turun. Enggak layak ndasmu duduk ndas pimpinan, ya. Ndasmu itu ndas iri benci, serai jahil mentakil. Begitu ya. Bukan kepala Rasulullah, bukan kepala Amin, tapi apa? Kepala iri. Apa kepala iri? Kepala monyet. Monyet itu selalu iri. Kepala anjing, potong itu, alias hentikan, ganti yang lain. Kalau ada anak buahmu kreatif, lalu kamu iri, irimu ini kamu manage untuk memacu diri dan maju yang lain. Tapi anak-anak buah kreatif tambah dipotong lah. Duduk pemimpin, alias bukan pimpinan. Kenapa Anda bukan pimpinan yang memimpinkan diri kepada Rasulullah? Kalau Rasulullah itu mengembangkan. Ya. Begitu ya barangkali. Semoga ada guna dan faedahnya. Terima kasih. Ini pertemuan yang ke-111. Al-Muhadarah mi'ah wa wahidah asyrah. Nakhtatim wa nantahi muhadaratan al-yum. Muhadaratan al-lailah. Biqira'ati alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.